Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Dan jangan lupa selalu tersenyum ya. Apapun kondisi kita tetap tersenyum ya. Oke, baik. Ini sesi pertama mata kuliah produksi dan pengolahan benih, dan mohon maaf ya untuk Mbak Mega sama Pak sama Konti, saya ada sedikit tidak membuka WA Anda. Anda tertumpuk ya. Jadi dalam minggu ini kita semua termasuk Anda luar biasa padatnya ya. Jadi mohon maaf, tetapi alhamdulillah ini kita bisa laksanakan ya. Biasanya materi apa itu saya berikan di grup itu tadi malam ya, tapi nggak apa-apa. Pertama, bahwa kuliah kita ini daring ya. Nah, di daring itu ada sinkronus. Sinkronus itu komunikasi dengan, istilah kita tatap muka lah ya. Tidak ada penundaan, tatap muka. Ini mungkin pada waktu sebelumnya yang dapat statement dan sebagainya sudah dijelaskan. Dan ada yang asinkronus. Jadi tidak tatap muka. Sinkronus melalui Zoom atau Google Meet ya. Kemudian yang asinkronus melalui WAG, email, Google Classroom atau Google Drive. Yang saya maksudkan adalah di dalam tatap muka ini dengan daring Zoom ini, usahakan kita betul-betul tatap muka ya. Tetapi kalau ada masalah dengan kamera Anda, nggak usah dipaksakan, silakan di off-kan, tetapi mohon untuk diinformasikan bahwa saya ini off kamera karena ini nih, silakan. Tapi kalau yang tidak ada masalah silahkan di-on-kan, sehingga kita sambil kuliah ini sambil saling tatap muka. Itu yang pertama. Jadi silahkan di-off-kan kalau ada masalah jaringan, kuota dan sebagainya, tetapi diinformasikan di grup. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mohonkan kalau ada profil-profil di WA, itu profilnya menunjukkan identitas Anda. Ya, Anda ini ya, tunjukkan bahwa Anda ini, bahwa yang miliki nomor itu Anda. Kenapa? Karena WAG itu termasuk kelas nanti, kelas asinkronus. Nah, sehingga dengan melalui WA itu ini dan sebagainya. Itu dua hal penting yang ingin saya sampaikan. Kemudian seperti biasanya sebelum kuliah dimulai, pertama saya akan mengajak Anda untuk merapikan diri. Yang pakai jilbab silahkan dirapikan. Yang pakai rambut, maksudnya tidak pakai jilbab ya tolong rambutnya dirapikan gitu ya. Terus muka juga dirapikan, yang nggak sempat mandi atau apa ya dari lapang ya silahkan dirapikan gitu ya. Oke, rapi aja. Itu yang pertama. Kita tunjukkan nanti di minimal di screenshot gambar Anda tanpa Anda itu betul-betul mahasiswa yang memang menjaga kerapian ya. Kemudian yang kedua, seperti biasanya sebelum kuliah selalu saya sarankan, kalau ada di kanan kiri ada sampah berantakan, tolong dirapikan. Dan jadikanlah karakter kita, dimanapun kita berada, kita melihat sampah, kita rapikan. Satu lembar sampah yang Anda rapikan, Anda bersihkan, Anda telah berkontribusi dalam keberlangsungan kehidupan di muka bumi ini. Nah, itu kira-kira ininya ya.
Jadi satu lembar sampah mungkin bekas kemasan permen yang Anda rapikan, Anda telah berkontribusi dan itu pasti ada catatannya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, sekarang di sekitar Anda. Oke, yang kedua. Yang ketiga, ya, kita berdoa kepada Sang Pemilik ilmu, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Pertama, agar kuliah ini berjalan lancar. Ini di tempat saya, ini sudah hujan luar biasa dari pagi, ya. Mudah-mudahan jaringan kita tidak terganggu sehingga bisa lancar, itu yang pertama. Yang kedua, kita semua, terutama Anda semua, dimudahkan oleh Sang Pemilik ilmu Tuhan yang Maha Kuasa untuk memahami, ya, mempelajari topik yang kita bicarakan, topik yang kita bahas dalam mata kuliah yang sangat singkat ini. Sehingga Anda semua dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya untuk membangun kompetensi Anda sebagai sarjana pertanian nanti. Oke. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa juga semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Berdoa menurut agama masing-masing. Saya persilakan. Selesai? Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Oke, dan kita saya harapkan Anda semua jangan tegang, ya. Ya. Tetap aja tersenyum, ya, sehingga saya lihat wajah-wajah tersenyum aja gitu, ya. Oke, istilah benih itu kita tetap bervigor. Tunjukkan dalam kondisi yang suboptimum seperti sekarang, kita tetap vigor. Ya. Marah boleh, tapi ya lebih banyak senyum aja, ya. Oke, sambil santai, dan saya kuliah juga akan buat santai. Untuk itu, seandainya materi ini bisa berikan di tadi malam, maka sekarang itu kita ngobrol aja. Kita ngobrol tentang materi itu, Anda bertanya, saya jawab, kita diskusi, selesai sudah. Tapi karena materi itu belum, maka saya akan coba untuk paparkan, ya. Dan materi itu biasanya tidak banyak, karena dalam kuliah ini kalau bisa kan sekitar 40-50 menit selesai kan. Diskusinya bisa melalui sinkron seperti ini, bisa melalui WA. Ya, oke, baik. Mohon izin untuk share screen. Dan sekarang kita sepakat saja, ya. Kalau misalnya ngantuk sekali, ya silahkan aja untuk teruskan tidur. Tapi bagaimana kalau diinformasikan, mohon maaf teman-teman, saya ngantuk, saya tidak ikut ini. Jadi kita belajar untuk menempatkan posisi kita. Bagi saya itu lebih saya hargai daripada memaksakan sambil ngantuk-ngantuk begini, ya, gitu ya. Tapi diinformasikan, maaf Pak, saya ngantuk. Jangan ke saya semuanya, maaf saya teman-teman, saya ngantuk. Nggak apa-apa, tapi jangan membohongi diri sendiri. Tidak ngantuk, bilang ngantuk, kemudian keluar itu kan membohongi diri sendiri. Sudah dimaafkan kalau bohong terhadap diri sendiri. Kalau bohong kepada saya mungkin saya maafkan, selesai. Tapi bohong diri sendiri itu akhirnya akan susah. Ya, baik. Ini ada habis dari kuliah ya, nampaknya kok lesu banget nih. Ya. Ya, habis kuliah apa ini? Kan tidak ada kuliah di lapang kan ya? Biasanya kan dari praktikum di lapang itu biasanya kan, sehingga masuk ke ruangan saya itu mohon maaf udah kucel sambil nenteng es gitu ya. Biasanya kalau offline ini. Karena habis di lapang, di Likopo. Oh, ini kan enggak kan? Ya, oke, untuk itu usahakanlah ya dalam kondisi prima. Kalau yang sakit jangan maksakan ikut kuliah. Sakit kalau mau dengarkan silakan isi daftar hadir sambil dengarkan sambil istirahat. Ya. Saya tidak maksakan. Tapi kalau misalnya Pak saya malas ketemu Bapak misalnya, kan ngeliat muka Bapak udah apa istilah sekarang itu tidak ini aja gitu ya, tidak klop aja frekuensi, ya udah nggak apa-apa, matikan aja
kameranya dengerin suara saya. Oh, suara saya juga jelek juga kan? Nah, itu repot. Repot itu baca PowerPoint-nya. Boleh gitu. Yang penting Anda itu berusaha untuk memahami ya. Sehingga Pak Rektor itu nanti akan membagi dosen yang secara muka itu bisa tampil dengan baik, nah itu sinkronos. Dosen yang suaranya jelek, nah itu mukanya bagus, mukanya aja, suaranya itu yang lain. Tapi ada yang suaranya bagus, mukanya nggak bagus dipandang, nah nanti bagian suara aja. Itu nanti dosen itu ya akan dibagi oleh Pak Rektor. Nah kalau muka dan suaranya bikin mahasiswa kurang bagus, ya mungkin nanti PowerPoint-nya aja. Oke, baik. Kenapa Pedri? Udah capek duluan. Kenapa Pedri? Tidak apa-apa, Pak. Apa-apa, oke ya. Anda pakai HP nih ya? Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Dan kalau Anda bermasalah jaringan, tutup aja kameranya. Tapi ngasih tahu. Oke, baik. Kita akan mulai. Saya coba share screen. Oke, mudah-mudahan PowerPoint yang sangat simpel ini kelihatan di monitor Anda. Oke, bisa ya? Abiu, kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Produksi dan pengolahan benih. Ya, kita coba pertemuan satu ini pendahuluan, ngobrol-ngobrol aja ya. Ngobrol-ngobrol santai tentang apa itu pengolahan ini ya. Kalau pas saya lagi menjelaskan dan mau tanya, silakan interupsi langsung, bersuara aja langsung ya. Oke, interupsi saja. Yang pertama bahwa mata kuliah ini produksi pengolahan benih AGH 350 SKS 3 ini Anda sudah paham, teman saya ini biar warming up aja ya. Segenap. Di sini ada tim dosen. Yang pertama saya sendiri yang sudah terlalu lama untuk menjadi PJ kuliah ini sebetulnya ya. Kemudian ada Pak Suhartanto, ini processing, mungkin inisial-inisialnya Anda sudah ingat, kalau saya kaki A, Pak Tanto MRS. Kemudian nanti akan kita dibantu oleh terutama nanti di praktikum dan sebagian kuliah Pak Chandra Budiman, kemudian Pak Ahmad Zamzami, kemudian ada Bu Oktisah Isyani Permatasari. Nanti dalam perjalanannya, di dalam praktikum mungkin ada asisten yang dari mahasiswa pasca yang membantu. Ya. Kalau di lapangan sudah pasti, ya sudah banyak biasanya, dan kalau di online ini mungkin ada 1-2 lah. Gitu. Itu yang pertama. Nanti materi ini saya share di grup ya, kalau saya sudah di-invite. Jadwal. Ini. Jadwal kuliah sekarang. Kalau di jadwal 12.10 tapi kita usahakan saya ini selesai cukup, nanti kita lanjutkan di WAG kalau ada sesi pertanyaan. Saya dapat link Zoom ini untuk produksi. Saya cek apakah ini untuk praktikum juga. Nanti kita lihat, kalau tidak nanti kita usahakan pakai Zoom ya, dan atau kalau misalnya tidak bisa kita akan pakai Google Meet. Baik. Jadi praktikum ada 2 kelompok, nanti dalam kalau sudah terbentuk saya nanti kita akan bagi. Dengan seperti sistem yang sekarang digembar-gemborkan dengan PBL ya, Project Based Learning ya, atau Problem Based Learning dan sebagainya, PBL. Deskripsi mata kuliah. Artinya dalam mata kuliah ini kira-kira apa sih Anda yang akan pelajari? Ya, itu berapa poin lah gitu ya. Ya, kalau berbicara produksi benih itu sistemnya bagaimana, terutama terkait dengan kalau kita memproduksi benih dengan hamparan yang butuh luas. Nah, itu kira-kira seperti apa? Sehingga nanti seperti biasanya saya akan dorong
walaupun kita tidak punya lahan, dengan sistem pengelolaan produksi bisa nggak kita produksi benih dan mulai cukup luas? Nah, ini yang kita bahas ini. Kenapa? Kan hampir semua produsen benih kaliber internasional dia memproduksi benih komoditi yang membutuhkan luas lahan yang luas, itu kebanyakan tidak punya lahan. Tapi dengan sistem pengolahan dia bisa menguasai lahan, gitu ya. Oke, baik. Itu yang pertama secara singkat. Kemudian yang kedua, kalau kita memproduksi benih itu prinsipnya apa? Prinsip sajalah ya. Karena dengan 2 SKS, 1 SKS praktikum ini prinsipnya seperti apa. Baru setelah tahu prinsipnya kita akan ambil sampel, ambil contoh beberapa produksi benih. Ya. Apakah itu inbrida atau hibrida. Anda akan diberikan pemahaman terhadap seperti itu. Satu hal, tolong ini dicatat di dalam pikiran kita masing-masing. Gimana Pak mencatat dalam pikiran? Ya, maksud saya diingat. Kegiatan produksi benih, apakah itu inbrida, apakah itu hibrida, apakah itu untuk tanaman pangan, apakah itu untuk tanaman hortikultura, apakah hortikultura sayur, hortikultura buah, hortikultura hias, hortikultura rempah dan obat, atau tanaman perkebunan, bahkan tanaman hutan, hampir semuanya yang disebut dengan produksi benihnya fully secara penuh berbasis aturan. Berbasis aturan. Ini yang perlu Anda ingat dan perlu catat. Ya, berbasis aturan. Aturannya itu mulai dari undang-undang, peraturan Menteri Pertanian, Permentan, Kepmentan, keputusan Menteri Pertanian, bahkan keedaran dirjen atau direktur perbenihan. Itu poin di dalam pendahuluan ini yang saya ingin tekankan kepada Anda. Sehingga kita harus mengupdate peraturan-peraturan tersebut, karena salah satu ciri dari masa sekarang, orde sekarang, adalah sering sekali terjadi perbaikan aturan. Sehingga kita harus update terus. Itu poin ketiga yang kita akan pelajari. Sudah barang tentu ini menjadi sampel-sampel gitu ya. Kemudian setelah itu kita masuk ke proses pengolahan. Setelah kita produksi, kemudian pengolahan. Seperti apa sejarahnya proses pengolahan itu ya, dan apa prosesnya, sejarahnya tentang perkembangan teknologi pengolahan itu dan proses teknologi seperti apa itu dipelajari. Kemudian baru spesifik alat-alat pengolahan yang dipakai itu umumnya apa dan mekanismenya seperti apa. Mekanismenya apa. Dan di sini begitu mekanisme, maka mendorong Anda untuk berinovasi. Berinovasi. Jadi kalau di PB itu ada inspirasi, membuat inspirasi, inspiring ya. Maka dengan belajar mekanisme ini Anda akan terinspirasi, mudah-mudahan, untuk menginovasi suatu peralatan-alatan yang kita buat sendiri, tapi dengan mekanisme yang sudah Anda pelajari. Itu ya. Karena banyak, misalnya nanti Anda ketemu dengan gravity table. Pemilihan benih berbasis gravity ya. Itu mahal sekali. Apa nggak bisa dengan mekanisme bahwa gravity table itu berbasis resultante dari gerakan horizontal dan gerakan vertikal. Resultantenya itu akan menghasilkan suatu proses bagaimana memilah benih itu berbasis bobot. Bisa tidak? Bisa. Wong nenek moyang kita sudah bisa.
Nenek moyang kita, resultante ini dibuat dengan apa? Gerakan kanan kiri, atas bawah dari nyiru. Ingat tahu niru? Nyiru tahu? Sela, nyiru tahu? Kurang tahu, Pak. Apa yang dipakai untuk nampak? Kalau di tempat saya namanya tapen, Pak. Tapen. Jadi yang bisa biji digoyang, kemudian dikatasin, ditiup gitu? Iya, Tapen. Pak, benar. Posisi Iya. Anda di mana? Di Wonogiri, Pak. Oh, Wonogiri tapen. Ya, oke, baik. Karena istilahnya tampi ya. Iya, Pak, benar. Tampi, alatnya tapen. Oke, baik. Tanpa alat ya, Pak, namanya. Alatnya tapen, prosesnya nampi ya. Ditampi. Oke, baik. Itu kan resultante gerakan vertikal dan horizontal, tapi begitu masuk di gravity table mahal sekali. Nah, kita buat lagi yang tepat guna lah gitu. Nah, itu silakan aja berinovasi dan harga yang murah. Kemudian bagaimana dari alat-alat yang ada dikelola dalam rangka efisiensi. Anda akan nanti belajar tentang alat dryer, pengering, alat pembersih, cleaner. Anda juga akan belajar tentang pemilah, ya, pemilah, separator. Kemudian Anda alat pengemas. Bagaimana itu menata alur alat-alat pengolahan itu supaya ada efisiensi terkait dengan waktu, harga, ya kan? Maka di situ diajarkanlah bagaimana mengelola unit itu. Dan posisi Anda sebagai sarjana pertanian di situ. Bagaimana mendesain alat-alat itu. Jadi kalau misalnya kita impor alat dryer, vertical dryer, ya, vertical dryer, kalau Anda sempat kali kopo ada vertical di luar, kemudian ada alat cleaner, ada alat storage, gimana posisi itu diatur sehingga ada efisiensi dalam waktu. Itu Anda itu punya tugas. Kemampuan Anda memanage, kemampuan Anda menganalisis, maka disitulah peran Anda. Ya, walaupun Anda nanti dalam praktikum itu tetap aja ngebersihin, ya harus tahu dulu ngebersihin, milah, pegang cangkul, pegang itu, tetapi sebetulnya level Anda itu nanti dipakai untuk di level memanage dan menganalisis itu. Kemudian bagaimana terkait dengan dalam pengolahan itu? Dalam pengolahan itu yang terpenting kan kita tetap bagaimana fungsi pengolahan secara lot itu agar benih itu mutunya bisa kita tingkatkan secara lot. Nah itu kontrol mutu seperti apa? Itu Anda. Di dalam produsen benih disebut dengan internal quality control. Untuk processing. Baru terakhir, Anda nanti akan ditantang oleh Pak Tanto, sebetulnya permasalahan umum dan tantangan pengolahan benih ke depannya apa? Sekarang dan depan. Nah ini juga betul-betul pikiran Anda ini, ya. Pikiran Anda. Jadi mulai sekarang lihat kanan kiri itu tidak harus kanan kiri secara visual dalam kiri dan fisik ya, tapi bisa secara visual lihat di medsos, dilihat di informasi di YouTube. Sebetulnya di kanan kiri kita itu permasalahan pengolahan ini apa? Ada satu hal yang mungkin saya sampaikan, kita menggunakan pengolahan benih karena ini kamus bahasa Indonesia. Tetapi sebetulnya yang tepat itu adalah processing benih. Kita adopt dari bahasa aslinya ya seed processing, kita terjemahkan processing benih. Ya, bukan pengolahan benih. Tapi di kamus bahasa Indonesia tidak ada processing, yang ada adalah pengolahan benih. Tapi Anda harus paham kalau processing itu kita memproses sesuatu dan sesuatu itu akan tampak di output. Masih kelihatan. Jadi kalau Anda processing benih jagung, dari tongkol jagung, dipipil, dikeringkan, dipilah, tapi kan terakhir tadi butir jagung masih nampak kan? Benar nggak? Tetapi kalau Anda mengolah roti, itu kan dari gandum, terus tepung, terus begitu ujung-ujung kan nggak ada itu tepung gandum. Benar nggak? Yang ada roti, telur apa nggak kelihatan, itu processing namanya. Ya. Tetapi sekali lagi kita nggak bisa, pengolahan tadi. Pengolahan. Jadi kalau pengolahan itu output itu udah
tercampur input-input itu nggak nampak. Nah di sini, tapi kita karena di kamus pakai pengolahan benih, kita pakai pengolahan benih untuk pengertian seed processing. Oke, jadi paling tidak berapa ini? Ada 8 poin lah yang kita pelajari, ya. Sehingga kalau mempelajari ini maka harus bisa menjelaskan ini semua kan? Harus bisa menjelaskan itu semua. Jadi mampu menjelaskan pengelolaan, produksi, pengolahan, termasuk tantangan dan sebagainya. Jadi apa yang kita pelajari harus Anda mampu menjelaskan. Mampu ya? Mampu ya, Abiyu ya? Oke. Hafid mampu ya? Baik, Pak. Nah, siap, gitu harus siap gitu ya, mampu. Tetapi yang kita pelajari dengan perkuliahan yang sangat singkat ini, kemudian praktikum juga yang sangat singkat, daring lagi kan, maka itu tidak akan cukup untuk mencapai kemampuan ini. Tidak akan cukup. Terus bagaimana supaya cukup? Maka Anda harus membuka jendela ilmu Anda di tangan Anda, di HP Anda. Bukalah semua melalui YouTube, melalui macam-macam jurnal dibuka. Itu yang tugas pertama. Saya biasa kalau ngasih kuliah itu ada tugas ya. Tugas pertama bagi Anda adalah membuka pintu-pintu itu Anda untuk memperkaya pemahaman terhadap apa yang dipelajari dalam perkuliahan ini. Tugasnya dikumpulkan tidak. Anda kumpulkan di pikiran Anda, di otak Anda. Yang Anda peroleh, kumpulkan di otak Anda, bikin file yang benar di otak Anda. Jelas ya? Oke, baik. Jadi seperti biasanya kalau saya kuliah, kalau misalnya Anda sehari semalam itu 10 jam pegang buka HP ya, 10 jam sampai ya. Sampai tengah malam, maka sekarang dari 10 jam tuh mulailah 2 jam untuk buka keilmuan itu. Nanti 3 jam, 4 jam, nanti sampai ya 80% untuk buka keilmuan ini, 20%-nya bolehlah untuk refreshing. Kira-kira seperti ini juga acuan, tidak eksak 33% itu kita lihat juga nanti. Jadi kan ada UTS, ada UAS, ada praktikum, tapi istilah praktikum itu kan nggak pas ya kalau dalam posisi daring nih ya. Mungkin responsif setiap tugas gitu ya. Ya. Nah ini yang bikin stres. Jadi tidak hanya Anda ya. Kami pun termasuk saya itu stres juga. Bagaimana kita memberikan suatu kemampuan, apalagi keterampilan dalam menanam benih untuk produksi benih kalau tidak pernah pegang alat tanam gitu ya. Megangnya adalah gambar gitu, gimana itu. Tapi ya itulah kondisi. Bagaimana kita dengan melihat gambar kita bisa mampu melaksanakan dan terampil menggunakan gambar itu gitu ya. Oke, baik. Jadi UTS-nya 30%. UAS-nya 30%. Kira-kira praktikumnya ya sekitar 40%. Karena ini banyak tugas lah gitu ya. Nah, dari 40% ini, kita bagi ada ujian, ada ujian 2 atau kuis umum ya. Ini bedanya kuis sama ujian praktikum. Kalau kuis itu kan terkait dengan topik tertentu. Tapi kalau praktikum itu kuis, tapi kuis umum lah gitu ya. Ya sekitar 5%. Laporan ini strip tugas ya. Laporan mungkin nanti akan kita simplifikasi. Saya minta nanti ini kan Pak Chandra minta supaya laporan itu simplifikasi. Supaya tidak banyak makan waktu. Yang penting apa itu aja dilaporkan. Ya. Tugas yaitu juga sama. Sehingga nanti ada asinkronusnya seperti tadi, seperti laporan, ujian, apa nanti ujian itu Anda sudah pernah ya pakai LMS ya, atau new LMS. Kemudian juga tidak ada kemungkinan kalau itu bermasalah kita akan pakai mungkin Google Classroom atau Google Drive. Kalau terpaksa banget pakai WA ya, pakai email ya. Semua kemungkinan kita jalankan dengan asumsi kita percaya penuh bahwa sistem atau pelaksanaan ujian dan tugas itu dilakukan secara sesuai tata tertib, kejujuran dan sebagainya. Saya percaya mahasiswa IPB Belagu 2 semester ini semuanya berintegritas ya, jujur dan mematuhi tata tertib. Kita percaya itu.
Kecuali memang adalah outlier. Anda di metodisasi kan dapatkan outlier. Outlier itu pasti adalah di dunia ini. Oke, baik. Kira-kira seperti itu ya. Untuk ujian seperti saya katakan tadi bisa pakai nanti kita pakai usahakan pakai new LMS atau LMS ya. Sehingga bisa umumnya kalau pakai LMS itu adalah pilihan atau BS. Mohon jangan ini karena begitu LMS soal pilihan berganda atau BS itu betul-betul kita buat yang juga tidak berbasis lihat kancing ya, nggak bisa. Jadi kita akan buat soal yang betul-betul BS dan pilihan ganda. Ya, oke, baik. Nah ini kira-kira di sama. Jadi kita akan ada A, B dan ini dan kita masukkan standar 80 gitu ya. Saya yakin Anda itu akan mengambil paling rendah di garis ketiga dari atas ini kan. Ya. Jadi ya kalau bisa ya 2 baris di atas saja yang Anda rebut. Ya, nilai ini. A, B dan A kalau bisa. Ya, oke. Baik. Kemudian nah ini kira-kira ini sekali lagi rencana ya, bisa saja ini berubah gitu ya. Tapi dengan rencana ini kita punya arahan. Topik-topik tadi yang kita pelajari ya seperti ini di 14 sesi insya Allah. Ya. Jadi memang dulu kalau tahun sebelumnya kita ada almarhum Prof. Memen ini tim ini, tetapi di sini kita tidak ada. Prof. Memen telah meninggalkan kita. Maka di sini sebagian dari topik Pak Memen nanti akan dipegang oleh Pak Chandra. Ya, ini saya akan masuk. Biasa saya masuk 3 kali, tapi ini masuk menjadi 5 kali direncanakan. Kemudian habis itu Pak Chandra, ya. Setelah tes baru Pak Tanto. Kemudian akan dibantu oleh Pak Zami, ya. Azan ini Pak Zamzami. Kemudian ditutup dengan Pak Tanto. Saya pikir ini rencana yang kita rencanakan ya, mudah-mudahan nanti Anda bisa memahami. Baik, saya pikir itu tanda kutip semacam kontrak perkuliahan kita. Ada pertanyaan terkait dengan itu sebelum kita gunakan sisa waktu ini untuk sedikit memulai masuk konten? Silakan. Langsung bersuara saja ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan, siapa ini? Agak dikerasin Mas. Yuan. Halo, cek. Ya, siapa? Yuan. Ya tadi kan kalau di agak terganggu Mas. dokumen 2 kali. Atau matikan dulu Mas ininya ya. Okay. Sama UAS ya Pak ya. Iya. Gimana? Gimana Mas Yuan? Mas Yuan? Ada yang Halo, bisa? Pak. Ya. Tadi sinyalnya tiba-tiba jelek Pak. Ya nggak apa-apa. Tutup aja kameranya. Di ujian pertanyaan ini kan ada 2 kali Pak. Itu berarti di sesi UTS dan UAS ya Pak? Yang praktikum. Iya. Iya betul. Jadi baik, satu itu nanti akan ada kuis umum di sesi UTS dan ada kuis umum di sisi UAS. Betul sekali. Baik Pak, terima kasih. Ya, kalau kuis mungkin nanti ada, kan sebetulnya setiap praktikum, awal praktikum itu ada kuis ya. Tapi nanti tidak akan kita akan cari biasanya kuis yang paling bagus nilainya, itu yang kita ambil beberapa gitu. Biasanya begitu. Tapi untuk itu usahakan kuisnya masuk semua ya. Ikuti saja ya semua proses. Baik, kalau tidak ada saya gunakan waktu yang tersisa untuk masuk sedikit konten. Ya. Yang pertama, dan ini Anda harus gunakan alur pikir seperti ini untuk semua mata kuliah. Yaitu, mengapa Anda harus mengambil mata kuliah itu? Ya. Mengapa dalam hal ini? Produksi dan pengolahan benih ini menjadi mata kuliah
Walaupun di sini pilihan ya, tapi kan yang mengambil Anda harus mengambil ini. Nah, ini jangan sampai mengambil mata kuliah ya daripada tidak. Nah, tidak, jangan demikian. Di sini ada suatu hal yang mendasari, dan hal yang mendasari itu hampir semuanya adalah masalah. Masalah. Oke. Sehingga mengapa saya tulis di sini dengan tanda tanya, mengapa? Gitu ya. Ini untuk mengantarkan Anda agar termotivasi untuk belajar suatu mata kuliah atau suatu topik mata kuliah atau suatu topik praktikum. Jadi tempatkan topik atau mata kuliah itu dalam posisi sebagai sarana untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Inilah yang sekarang didengung-dengungkan oleh Pak Menteri untuk bahwa berbasis apa itu problem atau program based learning. Jadi belajar itu harus berbasis itu. Padahal kita dari dulu memang seperti itu. Kalau itu bukan menyelesaikan masalah atau untuk menjawab pertanyaan, nggak perlu kan, untuk apa? Sehingga kebiasaan saya kalau ngajar di awal ada pertanyaan, ya. Karena dari pertanyaan itulah akan mengisi kekosongan-kekosongan kita dalam pikiran kita terhadap suatu hal yang kita pertanyakan, dan biasanya itu suatu permasalahan. Sehingga kalau kita bisa jawab, itu menempatkan jawaban itu di file otak kita yang tempat kosong, sehingga kita semakin pintar, semakin tahu, semakin luas wawasan kita. Itu kira-kira seperti itu. Nah, terkait dengan produksi yang belum ini apa? Fakta, ya, dalam pertanian ada litbang R&D. Oke. Terkait dengan R&D, ya, ini yang pertama. R&D yang paling tua litbang pertanian itu terkait dengan breeding. Ya, terkait dengan breeding. Kenapa? Karena permasalahan utama di dalam pertanian itu terkait dengan permasalahan pangan. Selama kehidupan ini akan berlangsung, masalah pangan menjadi permasalahan pertama. Oke. Iya kan? Nanti kalau ada yang tidak setuju, langsung aja kita diskusi. Nah, pangan itu bisa diselesaikan dengan menyediakan sumber pangan. Dalam hal ini tanaman. Nah, semakin berkembang penduduk, maka semakin banyak pangan yang dibutuhkan. Artinya kita harus ada dua alternatifnya. Semakin memperbanyak jumlah tanaman yang dibutuhkan, atau pertanaman itu semakin ditinggikan produksinya. Kan begitu. Dua alternatif itu. Kalau tiap tanaman kita tingkatkan produksinya, yang istilah kita produktivitas, maka tidak ada cara lain kecuali kita menyiapkan tanaman-tanaman yang semakin tinggi produktivitasnya. Kalau kita ingin memperbanyak jumlah tanaman, maka tidak ada cara lain selain kita meningkatkan luasan areal tanam kita. Oke. Begitu meningkatkan luas tanam, bisa saja kita terbentur dengan ekosistem yang tidak kondusif atau tanda kutip kurang kondusif untuk tanaman secara optimum. Ketemulah lahan rawa, ketemulah lahan gambut, ketemu lahan kering, salinitas tinggi, basah, banjir, dan sebagainya, maka kita juga harus cari tanaman yang sesuai dengan itu. Sehingga R&D yang paling tua dikembangkan dalam pertanian itu adalah terkait dengan breeding. Paham ya? Kemudian, saya akan jelaskan banyak di sini, mohon maaf kalau ini agak lama, supaya kita itu betul-betul paham bahwa kita itu pelaku pertanian, termasuk Anda nanti sebagai sarjana pertanian itu adalah orang-orang mulia. Ya.
Di dalam pandemi seperti sekarang pun pertanian itu paling stabil. Ya. Sehingga kalau ada istilah saya, kenapa agronomi dulu itu kan tidak, grow itu tumbuh. Jadi kalau tidak ada Anda itu tidak akan tumbuh gitu dulu. Kira-kira waktu saya jadi penerima mahasiswa zaman mahasiswa dulu. Nah, di sini permasalahannya, begitu kita menghasilkan varietas-varietas tanaman, jenis-jenis tanaman yang tahan dalam ekosistem itu, yang dapatkan produktivitas tinggi, itu hanya segenggam, Mas. Mbak, Mas, ya, segenggam. Hanya segenggam benih dari varietas yang unggul. Hanya segenggam. Breeder seed, mungkin segenggam nukleosid. Nukleosid, calon benih untuk menjadi breeder seed. Padahal kebutuhan kita itu kan sejumlah petani yang menanam itu kan. Kalau itu tanaman kakao, maka sejumlah luas lahan perkebunan kakao yang kita butuhkan. Kalau itu padi pangan, maka seluas lahan sawah dan ekosistem yang sesuai yang membutuhkan. Kalau itu hortikultura apa dulu? Buah misalnya. Buah apa dulu? Buah durian. Kita kembangkan durian-durian, maka akan dibutuhkan bibitnya, bibit itu benih ya pengertiannya, sejumlah luas lahan yang mengusahakan produksi durian itu. Padahal yang kita butuhkan hanya segenggam sedikit. Bagaimana caranya? Nah, maka di situ butuh produksi benih, multiplication. Produksi benih, multiplication itu produksi benih tidak hanya sekedar multiplication, tetapi multiplication yang ada rambu-rambu pertama, adanya kontrol mutu. Nanti muncullah balai pengawasan sertifikasi macam-macam. Adanya regulasi, saya katakan regulasi melalui undang-undang sampai edaran ya. Kemudian ada yang nanam itu harus ada kualifikasi tersendiri, produsen benihnya. Seed grower, penangkal atau produsen benihnya. Jadi produksi benih itu beda dengan multiplication saja, dengan perbanyakan saja, tapi perbanyakan yang ada regulasi, ada kontrol mutu, ada kualifikasi dan macam-macam, itu disebut produksi benih. Tujuannya apa? Supaya menghasilkan benih yang cukup kuantitas dan memenuhi syarat kualitasnya di petani. Yaitu fungsi produksi benih. Maka produksi benih itu sebetulnya tidak langsung diperlukan untuk apa? Ya untuk menjadi jembatan antara breeder ke user konsumen petani. Itu yang pertama. Kenapa? Ilmunya atau teknologinya bagaimana produksi pengolahan itu diperlukan dalam rangka mengisi peran dari bagaimana jembatan ini berdiri kokoh antara breeder dan petani. Itu ya yang pertama. Paling tidak ada 3 nanti nih. Yang kedua, dengan benih, kita produksi benih, kemudian dengan benih itu bermutu sebagai produk dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perbenihan. Maka ini sudah tidak langsung, dan benih ini adalah jembatan dari pemuliaan, maka secara langsung dengan benih bermutu ini akan membangun, paling tidak menginspirasi atau mendorong terciptanya sistem pertanian sebagai industri. Selama ini pertanian itu selalu berpikir, ini tolong dicatat terutama yang tidak ngantuk, tapi nyatanya dalam pikiran saja ya, dipahami. Selama ini kalau kita berbicara pertanian maka selalu kebayang suatu proses yang sangat tergantung kepada alam dan yang risikonya susah diperhitungkan, sehingga kalau ada kredit macet itu susah dipertanggungjawabkan dan sebagainya. Semuanya itu salah. Kita harus berpikiran bahwa pertanian itu sebagai suatu industri yang semuanya dapat terukur.
selayaknya industri yang lain. Bagaimana caranya? Salah satu pemicunya adalah adanya benih bermutu hasil dari produksi benih dari varietas unggul yang dihasilkan oleh subsistem pemuliaan. Di mana benih bermutu itu akan masuk kepada subsistem agronomi, di mana di agronomi itu semua usaha, mulai dari memodifikasi lingkungan, menggunakan teknologi, termasuk menggunakan benih bermutu, produk teknologi, produksi, dalam rangka menghasilkan produksi yang tinggi, yang maksimum. Cukupkah di situ? Tidak. Pertanian sebagai industri, maka harus menghasilkan produksi komersial dengan nilai tambah, added value, yang maksimal. Sehingga produk-produk agronomi itu harus masuk dalam sistem agroindustri, sehingga keluar dari industri sebagai produk komersial yang diciri oleh standar mutu. Pisang kita tidak akan pernah laku diekspor kalau kita di agronomi tanpa teknologi, produknya juga langsung dengan tandan dimasuk ke pasar, begitu diekspor tertolak semua. Kenapa? Karena bukan produk komersial dan tidak dihasilkan dalam pertanian sebagai suatu industri yang ditandai dengan adanya suatu standar mutu. Oke? Jadi itu. Jadi kenapa benih menjadi musuh? Karena benih itu semuanya sudah pakai teknologi dengan berstandar mutu. Tidak akan pernah laku benih itu yang tidak ada standar mutunya. Bahkan kalau benih itu tidak bersertifikat di dalam sistem penyediaan benih nasional Indonesia dan termasuk komoditi yang harus bersertifikat, maka di situ pelanggaran pidana. Oke, Anda kalau menjual benih ke pasaran tanpa sertifikat, bisa benih padi, itu pidana. Kenapa? Itu sama saja dengan Anda menjual suatu produk seperti misalnya kita lihat di TV ada produk-produk ilegal. Itu kan berarti produk yang tidak berbasis sertifikat. Pidana. Oke, baik. Nah, di sini dalam produk pertanian ini kita memang seringkali kita belum sertifikat. Rujak yang kita makan, sayur yang kita makan, itu semuanya tanpa adanya standar mutu oleh suatu lembaga standar mutu. Sehingga produk-produk itu bukan berbasis industri. Ya. Dan selama itu pula akan ngotak-atik di situ, tidak akan pernah kita bisa mengekspor. Ya, oke, baik. Itu yang kedua. Jadi dengan benih itu membangun sistem pertanian sebagai suatu industri. Ciri dari industri itulah produk komersial. Ciri dari produk komersial itu ada standar mutu. Anda tidak akan pernah dapat membeli HP kalau nggak ada standar mutunya. Yang ketiga, dengan produksi benih kita telah mengembangkan suatu produk, di mana produk benih yang bermutu itu secara tidak langsung akan mengembangkan proses, lebih tepatnya pengembangan teknologi pertanian. Jadi dengan benih yang dihasilkan oleh produksi benih ya yang bermutu tadi mendorong pengembangan teknologi pertanian. Kalau kita lihat di dunia, ini perlu kita pikirkan, yang perlu tolong direnungkan dulu. Tidak ada negara maju dalam pertanian di dunia ini. Jadi nanti kalau ada yang mau jadi menteri, mau jadi dirjen, mau jadi konsultan menteri, mau jadi ini, tolong nih dicatat. Mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi Anda punya posisi untuk berkebijakan. Kalimat ini mungkin perlu dipikirkan lagi. Tidak ada negara maju dalam pertanian kecuali didukung industri benih yang tangguh. Cina yang maju terutama dalam padi hibridanya, itu dukung dengan teknologi industri benih yang luar biasa terkait dengan hibrida. Belanda, India itu pertaniannya maju, cuman karena dia penduduknya jauh lebih besar dari kita, seandainya dia pertanian tidak maju, dia sudah kelaparan. Vietnam, kita selalu ngiri,
Vietnam yang baru istilahnya baru merdeka yang ini dan baru istilahnya keluar dia membuka diri, berasnya kita impor dari sana. Jangan iri. Karena industri benihnya jauh lebih maju dari kita. Oke. Pertaniannya sudah berbasis industri. Gitu. Kemudian dengan produksi benih-benih bermutu. Jadi benih bermutu kan dihasilkan oleh suatu teknologi kan. Maka dengan benih yang bermutu, apalagi bermutu dalam konteks sudah high teknologi, misalnya seperti benih kita sudah di pelleting, sudah pellet, benih kita sudah coating, ya. Dimana kalau sudah coating, sudah pelleting, sudah seragaman, sudah patologisnya, kesehatan sudah luar biasa dijaga dengan teknologi benih, teknologi produksi benih yang luar biasa, maka dia tidak bisa ditanam kecuali menggunakan alat tanam. Tidak bisa menggunakan teknologi budaya pertanian yang level 1, level 2, apalagi level ladang berpindah, nggak bisa. Itu mendorong pertanian dengan peralatan yang juga teknologinya sudah canggih juga. Nggak bisa. Jadi kalau sudah pelleting itu untuk teknologi alat tanam planter yang memang sudah menggunakan lubang-lubang yang seragam, sehingga satu butir tanaman, satu butir lubang, satu butir benih akan masuk di satu butir lubang dan muncul satu tanaman, one seed, one plant. Tidak ada lagi yang nanam hanya untuk satu tanaman 6, 3, 5 ataupun nggak tumbuh, tidak ada lagi. Dengan teknologi produksi benih yang sudah maju, satu butir benih itu sudah kita bisa duga daya tumbuhnya, dan kita sudah pelleting, sudah kita coating dengan unsur hara dan mikroba, sehingga ditanam satu lubang dia akan tumbuh dengan sangat bagus. Dan itu dihantarkan oleh planter, dan pengendalian hama penyakitnya sudah sedemikian canggihnya, jadi mendorong teknologi pertanian yang maju. Baik, dan tolong diingat, pertanian itu dimulai dengan adanya benih. Sebelum benih itu ada, maka pertanian itu belum ada. Oke, itu jadi dengan benih, produksi benih, maka itu akan mendorong pengembangan teknologi. Oke. Nah, di sini ada poin yang penting adalah bagaimana benih itu berperan langsung dalam pembangunan pertanian. Jadi kalau breeding, varietas unggul. Varietas unggul itu artinya dia menciptakan suatu varietas tanaman yang memiliki produksi ataupun produktivitas yang tinggi. Produksi dan produktivitas tinggi. Sekarang kalau benih bermutu. Dari benih bermutu itu kita ingin mencoba seperti tadi, dari varietas itu, benih yang memiliki keunggulan itu tersedia di tanaman, tersedia di petani, tersedia di petani. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalau benih bermutu sudah di petani, maka paling tidak efisiensi. Satu butir, satu lubang misalnya kan, itu efisiensi. Kemudian bagaimana dia membutuhkan planter, efisiensi. Kemudian dengan benih yang bagus itu, maka jadi kalau kita lihat produksi itu, maka kita sudah membuka peluang yang sangat besar untuk produksi yang tinggi. Tinggal teknologi dan ekosistemnya. Kalau benih itu biasanya, jadi produksi itu rendah, ya ini mungkin sekedar wawasan untuk Anda. Kenapa produksi rata-rata di Indonesia itu terutama pangan itu rendah? Itu hanya dua sebetulnya kan, benihnya dan teknologi budidayanya itu terjadi gap. Jadi benih itu dari varietas unggul, misalnya dia produktivitas untuk padi misalnya dia 11 ton, begitu di lapangan itu jadi 5 ton, ada gap. Artinya apa? Artinya di situ pertama, apakah betul benih yang tersedia di lahan itu sesuai dengan benih varietas unggul yang dimaksud? Yang kedua, apakah betul teknologi budidayanya itu sudah sesuai untuk varietas itu? Kemudian
apakah betul ekosistem atau ekologi di situ sudah sesuai. Nah, ekologi ini lebih bisa diatur. Sehingga benih yang dari bermutu sudah tersedia, maka kita akan lihat selain efisiensi, mutu hasil, produktivitas itu sudah dibuka kesempatan cukup besar. Ya paling tidak 35% sudah dipegang itu produktivitas tinggi sesuai dengan batas unggulnya. Tinggal teknologi budidayanya, tinggal ekosistemnya. Ekosistem bisa kita pegang, misalnya seperti padi sudah punya map ya kan, sudah punya peta itu. Varietas ini adanya di daerah sini, varietas ini ada di sini, berarti udah 70% itu. Tinggal 30% atau 35% teknologi budidaya masuk sesuai dengan kebutuhan spesifiknya, masuklah di situ. Oke, jadi 3 hal terkait mengapa kita belajar produksi benih. Karena produksi benih tadi menghantam pertama, bisa tersedia di petani. Yang kedua, dengan benih tadi akan mendorong suatu sistem pertanian sebagai industri. Yang ketiga, dengan benih itu kita akan mendorong pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi itu kata kunci dengan efisiensi. Coba teknologi apa saja Anda gunakan, ujung-ujung kan efisiensi. Anda menggunakan teknologi transportasi yang paling canggih. Apa itu? Efisiensi. Jadi teknologi itu digunakan untuk meningkatkan efisiensi. Ya, efisiensi dan mutu. Jadi kalau ada teknologi digunakan ternyata semakin tidak efisien dan menghasilkan mutu yang lebih jelek malah, itu bukan teknologi itu. Baik, 3 hal itu yang menjadi penting kenapa produksi benih harus dipelajari dan harus Anda dapatkan sebagai insan-insan pertanian nantinya dalam konteks sarjana pertanian. Ini beberapa terminologi Anda baca saja. Hanya mengingatkan, di Tekben sudah dapat, benih tanaman itu apa, varietas itu apa, varietas unggul itu apa, benih bersertifikat itu apa. Yang terpenting saya ingin menyebutkan, pertama tentang benih bermutu. Produksi benih yang kita akan lakukan, yang akan kita pelajari adalah produksi benih untuk menghasilkan benih bermutu. Benih bermutu itu kita gunakan sertifikat. Jadi benih bermutu itu standarisasi, kemudian ditulis, kemudian dilegalkan dalam bentuk sertifikat sehingga muncul benih bersertifikat. Indonesia salah satu negara di antara negara yang ada yang menganut sistem penyediaan benihnya secara formal. Penyediaan benih itu ada formal, ada informal atau non formal. Apa maksudnya? Bahwa benih yang beredar harus formal bersertifikat. Oke, jadi produksi benih yang kita pelajari, produksi benih yang kita lakukan seandainya offline, karena offline pasti saya minta untuk praktikum produksi benih bersertifikat, bekerjasama dengan BPSB setempat. Maka di sini benih itu harus memenuhi, untuk sertifikat sekarang adalah 3 komponen. Tetapi kita kalau sebagai produsen benih yang bintang 4 atau bintang 5, maka kita sudah tambah 1 lagi, yaitu patologis. Genetik, fisiologis, fisik, dan patologis. Keempat-empatnya ini akan diramu dan dalam waktu dekat secara formal juga akan diwajibkan. Sekarang kewajibannya hanya ada di mutu genetik, fisiologis, dan fisik. Maka ditambah sekarang patologis, mudah-mudahan di akhir tahun ini sudah ada kewajiban untuk menambahkan mutu patologis dikaitkan dengan standar mutu benih. Terakhir, ya, kalau kita berbicara produksi benih, maka isu mulai dari tahun 70, ya, dari tahun 70 terutama untuk tanaman pangan dan hortikultura sayur, dari 70 sampai sekarang 50 tahun. 71 ya. Jadi tahun 71 itu kalau Anda pernah sempat ngikuti Tekben dulu, ada istilahnya tahun kampanye benih, tahun 1971. Ya. Bahwa dari tahun 71 itu sampai sekarang isu penyediaan benih terutama pangan atau hortikultura sayur
Itu ada 6. Tepat varietas, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat tempat. Seringkali petani mendapatkan benih tidak sesuai dengan yang diminta varietasnya. Maka kita harus produksi benih dalam konteks sebagai komersial, itu bagaimana kita menjadikan benih itu dari varietasnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, bisa saja benih itu sampai ke petani, mutunya tidak sesuai. Dan ini terjadi pada saat bagaimana distribusi benih itu masih belum banyak diatur dan masih banyak kendala-kendala. Sekarang sudah ditingkatkan sistemnya sehingga mutu ini bisa dikurangi ketidaktepatannya. Tidak tepat mutu. Jadi bagaimana kita produksi benih, jadi kalau misalnya Hafid produksi benih di Hafid di mana posisi? Saya di Madura, Pak. Di Madura, Hafid. Madura mana, Hafid? Saya di Bangkalan, Pak. Bangkalan. Ya. Hafid misalnya memproduksi benih di Bangkalan itu dekat Kamal itu banyak padi ya. Produksi benih padi misalnya. Sertifikatnya ke BPSB Surabaya di Gayung Sari. Kemudian padi itu benihnya ternyata akan didistribusikan ke daerah Luwu Utara, Sulawesi sana. Atau ke Banggai. Maka kalau itu masuk ke dalam produksi komersial, dalam pengadaan komersial, tidak terkait dengan bantuan pemerintah, maka sudah ada distribusi di situ kan. Ada transportasi laut, darat sampai ke Luwu. Itu berapa hari. Maka di sini bisa saja pada saat di Madura, pada saat BPSB, di sertifikat benih bagus. Tetapi benih itu melalui kapal, melalui truk, melalui kapal lagi mungkin di situ. Ya apalagi kalau sampai kepulauan Luwu, itu ada 10-an itu. Kalau Luwu sebelah sini, Sulawesi Selatan ya, Luwu Utara itu ya, yang kemarin banjir. Maka di situ bisa aja mutunya udah jelek. Nah ini bagaimana Hafid sebagai produsen benih supaya kita menyediakan tepat mutu di sana, maka kemungkinannya Anda akan produksi di sana. Jumlah, bagaimana kita mengkoordinasikan tentang permintaan pasar terkait dengan varietas dan mutu. Hafid tahu kalau di Bangkalan itu kalau padi umumnya varietas apa? Yang dekat-dekat Universitas Trunojoyo itu. Kalau kemarin kan sempat ada kuliah yang harus mewajibkan untuk wawancara dengan petani, Pak. Kemarin saya menemukan petani itu banyak yang pakai varietas Ciherang, Pak. Ciherang, oke. Varietas Ciherang. Maka di situ permintaan ke varietas Ciherang tinggi. Tapi kan kita harus tahu di sana butuh berapa di musim tanam itu. Terkait dengan jumlah, varietas, dan nanti sudah tentu mutu. Maka kita dalam produksi benih harus punya kemampuan menduga di pasar itu kompetitor kita siapa saja. Sehingga kita mengambil kebutuhan benih itu berapa persen. Sehingga jumlah itu harus tepat. Ada kebutuhan benih teoritis, ada kebutuhan benih real. Kebutuhan benih teoritis adalah berapa luasan lahan itu akan ditanami, per hektarnya berapa, itu kebutuhan teoritis. Tapi kalau kita memproduksi benih, apakah sebesar itu? Tidak. Pangsa pasarnya berapa? Karena di situ pertama ada kompetitor. Yang kedua tidak semuanya menggunakan benih bersertifikat Ciherang. Oke. Bisa saja menggunakan benih yang lain. Apakah Hafid berani di situ masukkan IPB 3S? Nah, di situ. Jadi harus tepat jumlah sehingga jumlah itu tepat. Yang keempat, waktu. Kita memproduksi benih itu harus off season. Oke, off season. Sedangkan petani memproduksi untuk gabah, padi, beras itu adalah on season. Ketepatan kita produksi off season, kemudian benihnya kita olah. Kalau misalnya padi, yang contoh yang paling gampang, mulai dari panen, kemudian pengolahan, kemudian pengujian untuk sertifikat, itu tidak lebih dari sebulan, 2 bulan. Apalagi padi itu punya after ripening.
yang harus dipatahkan. Paling tidak 2 bulan. Bisa tidak kita membuat suatu waktu sehingga benih kita jual, kita hasilkan, langsung diterima oleh petani. Seringkali benih kita datang, petani sudah tanam. Petani kita terkait dengan waktu tanam itu hitungannya hari. Kalau dia tanam sekarang, benih datang besok udah nggak dipakai. Hari, bukan minggu. Belum harga. Bisa kebayang kalau Hafid itu mengirim ke Aceh Tenggara, Aceh Barat, Daya Aceh Tenggara sana. Ya. Ke Melabo, ke Lok Sumawe. Bisa nggak memprediksi benih itu sampai di sana kapan? Terkait itu masalah waktu. Kemudian harga. Kalau ke sana, per truk itu kan per kilogram itu sudah nambah berapa rupiah? Harga bisa masuk tidak? Itu tepat harga. Selisih harga 100 rupiah benih, maka itu bisa menjadikan dasar benih kita tidak laku. IPB 3S itu pernah beredar di 26 provinsi. Kita tahu persis kalau petani itu beda 100, apalagi beda 200 per kilogram, itu bisa tidak laku tepat harga. Dan yang terpenting dari semuanya adalah tepat tempat. Jadi kita memproduksi benih itu, produk kita itu nanti mau di mana? Ciherang, hampir di seluruh pertanian di Indonesia itu banyak menggunakan ciherang dengan berbagai variannya. Karena ciherang bisa ditanam dengan batasan lingkungan yang cukup luas. Walaupun produksinya akibatnya tidak maksimal, tidak sesuai potensinya. Itu pula menjadi dasar oleh petani tetap menggunakan ciherang, karena ciherang itu lebih lebih kosmopolit, lebih dengan batasan lingkungan yang cukup luas, dia bisa hidup walaupun dia produktivitasnya tidak maksimum, tetapi juga tidak rendah-rendah amat. Nah itu, jadi risiko itu lebih rendah. Itu kenapa kalau Anda nanti tanya ke petani-petani di berbagai daerah, ciherang itu akan muncul. Dan ciherang itu sudah waktunya untuk diregenerasi. Banyak bibit padi itu menghasilkan padi yang lebih bagus dari ciherang, tapi butuh suatu kondisi yang optimum memang. Baik, jadi kalau Anda tanya strategi apa atau isu apa terkait dengan produksi benih, 6 tepat. Varietas, mutu, jumlah, waktu, harga, dan tempat. Saya pikir itu, dan kalau masih ada waktu, saya silakan untuk Anda bisa melakukan pertanyaan. Ini mungkin masih ada waktu. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, Silakan. mohon maaf, izin bertanya, Pak. Silakan, Eriko. Baik, terima kasih Pak Abdul Qadir. Mohon maaf, saya off cam karena HP panas. Silakan. Jadi pertanyaan saya, apakah ada tindak pidana Pak yang nyata yang pernah dilakukan oleh pemerintah terkait benih yang ilegal gitu Pak? Soalnya kan kalau di daerah saya gitu, ya mungkin di daerah-daerah lain juga ada, seperti di toko-toko pertanian itu kayak kadang ada yang jual benih curah gitu Pak. Jadi benih kiloan dan harganya tuh pasti lebih murah kan daripada benih yang dijual dari pabrik gitu, dari perusahaan. Dan juga di toko-toko online juga banyak gitu Pak dijual benih-benih yang mungkin repack atau benih curah dari petani terus di packing sendiri gitu Pak. Nah itu apakah pernah ada sih tindak pidana yang pernah dilakukan oleh pemerintah? Seperti itu Pak, terima kasih. Baik, jadi kalau untuk tindak pidana ada. Sudah. Yang terakhir, mohon maaf tidak saya sebutkan, ada satu universitas tertentu yang disebarkan tanpa ada sertifikat dan sekarang sudah masuk di ranah
Mohon maaf saya kelempar. Ya. Jelas ya? Jadi kalau ada terjadi seperti itu, kalau dia bisa menjelaskan bahwa itu dalam konteks kepentingan internal suatu kelompok, itu tidak bisa digolongkan bukan ranah pidana. Nah ini kalimat, nah ini bahasa hukum ya, nanti mungkin orang hukum yang tahu persis. Kalau benih itu digunakan untuk kepentingan kelompok sendiri dan tidak dimasukkan dalam konteks komersial, maka di situ tidak masuk ranah hukum. Itu Mas Riko. Pak, apakah seperti kasus-kasus itu? Mungkin di situ ya ada banyak pertimbangan. Kalau secara kontekstual itu masuk ranah hukum ya Mas Riko. Kalau sudah masuk di kios itu kan berarti udah pemasaran kan? Dan di situ tidak ada sertifikat, apalagi itu benih padi, itu secara kontekstual, secara fakta itu sudah masuk ranah hukum. Oke ya. Tapi masalahnya apakah itu masuk tidak? Mungkin di situ ada penjelasan bahwa itu untuk kepentingan untuk kalangan sendiri, tidak untuk komersial, cuman kebetulan dia melalui mungkin itulah kejadiannya. Itu Mas Riko ya. Jelas? Baik Pak, Ya. sudah terjawab sangat jelas Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, silakan yang lain. Saya kepinginnya kalau kuliah itu nggak usah membahas paparan, menjawab pertanyaan aja. Silakan. Mohon maaf juga karena sepertinya Silakan Raga. Jadi ini Pak, kemarin waktu saya praktikum ekotan itu kan ada tugas wawancara petani ya Pak. Ya. Nah saya lihat kayak bibit benih cabainya itu pakai benih apa gitu. Nah terus bukan benih nama varietas yang familiar gitu. Terus setelah saya cek ternyata itu hasil karya pemilihan lokal dan dijualnya itu lewat Facebook. Terus saya lihat di marketplace gitu ada yang jual, cuman kayak bukan penjualan yang representatif gitu Bang, nggak ada nomor sertifikat atau apalah gitu. Nah itu kira-kira apakah kasusnya sama kayak yang tadi ditanyakan Erico atau gimana Pak? Sama kalau saya, apalagi cabai ya. Jadi nanti ini kan untuk kalangan internal ya, untuk lokal tertentu. Nah itu biasanya di stop di situ, cuman nanti ada saran, ada observasi agar benih itu diberi identitas dengan sertifikat. Kalau itu produk dari lokal breedingnya, termasuk produk varietas lokal, maka itu lebih mudah untuk membuat suatu labeling, suatu sertifikat, lebih mudah itu. Tapi pemasarannya juga harus lokal itu ya. Ada perbedaan gitu Pak, kalau misalkan yang mengajukan itu sebuah PT sama yang mengajukan itu kayak pemilihan lokal, kan kita sering ketemu tuh Pak, pemilihan lokal yang punya varietas lokal. Ya, berbeda Pak. Mas, jadi ada 3 varietas yang akan sertifikasi itu. 1 varietas baku. Bisa dibuka Undang-Undang tahun 2019 nomor 22. Jadi di situ ada varietas baku. Varietas baku itu varietas seperti varietas nasional ya. Varietas nasional Teherang, IBB 3S, Inpari 32, 3 sampai 4 itu semuanya itu varietas baku. Maka proses sertifikasinya itu yang paling kompleks, yang paling komplit. Kemudian ada varietas yang berbasis lokal, varietas lokal. Nah itu lebih sederhana. Tetapi areal produk komersialnya di lokal itu. Kemudian ada varietas yang hasil pemutihan. Itu juga lebih sederhana. Jadi gitu. Jadi yang agak itu kalau varietasnya varietas yang bersifat varietas nasional tadi. Baku. Istilahnya varietas baku dalam undang-undang. Ya Mas ya? Oh baik Pak, terima kasih banyak. Halo? Ya oke. Artinya di sekarang itu dengan Undang-Undang 2019 itu sudah dimudahkan. Sudah dimudahkan. Oke, baik. Silakan ada yang lain.
Kalau yang bermasalah ini matikan aja kameranya, kameranya. Silakan kalau yang lain. Ini pertanyaan bagus-bagus nih. Bagus-bagus ya. Oke. Ada tidak yang dari daerah paling timur? Ujung Pandang, Papua, Nusa Tenggara Timur, ada? Silakan kalau yang bertanya. Baik, kalau tidak ada, ya kita cukupkan sekian. Silakan Anda bertanya ya, tapi mohon maaf kalau melalui WA, kalau misalnya sempat ketindih nggak saya baca, kan sekarang luar biasa ya. WA itu tumpukannya luar biasa sehingga saya ada masa bimbingan yang sebulan nggak sempat saya buka gitu ya. Bukan saya niat buka ya, tapi memang ketindih gitu ya. Jadi dengan daring ini luar biasa. Oke, baik kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Jangan lupa ngisi daftar hadir dan jaga kesehatan. Jaga kesehatan ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sehat-sehat Ya, Pak. ya, oke, amin.